Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, sekarang kita akan berbicara mengenai usul fikih. Ya. Usul fikih, tapi nanti akan berkaitan juga dengan fikih. Baik, pembukaan. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran atau Sunnah itu ada teks yang menyatakan bahwa sholat wajib, ya, aqimus sholah wa atuz zakah. Kemudian ada teks yang menyatakan Al-Quran itu rukun sholat. Misalkan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat seseorang itu atau tidak sah salatnya kalau tidak baca Fatihah, Al-Fatihah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan dari Al-Quran dan As-Sunnah itu bahwa haji itu wajib. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja, itulah dalil mengenai kewajiban daripada pelaksanaan haji. Nah, itu semua ya, kajian yang tadi ini kita bagaimana cara sampai pada kesimpulan-kesimpulan bahwa ini wajib, bahwa ini sunnah, ini mubah, ini makruh, dan ini haram, itu ada di dalam kajian usul fikih atau dasar-dasar fikih. Usul dan fikih. Usul itu kan fondasi, fikih itu kan ilmunya. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil ilmiyatil muqtasibati min adillatiha tafsiliyah. Ilmu tentang hukum syariat praktik, ya, praktik hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Usul fikih itu pondasi fikih atau kalau bahasa lainnya filsafat fikih. Nah, usul fikih itu sebagai sebuah ilmu, al-ilmu bi adillatil ahkam ijmalan wal kaifatul istifadati minha wa halul mustafid. Jadi ilmu tentang dalil-dalil global, bagaimana kita menggunakan dalil-dalil tersebut dan memanfaatkan ilmu tersebut. Jadi ada 3 aspek dalil global, cara menggunakan dalil, ijtihad dan mujtahid, yaitu bagaimana kita menggunakan dalil-dalil yang global atau hukum-hukum yang global dari sebuah usul fikih itu untuk diaplikasikan dalam ijtihad. Ijtihad itu istifragul wus'i lidalil hukmi syar'iyyin. Jadi atau badrul judi atau istifragul wus'i. Jadi berupaya dengan sekuat tenaga untuk menelusuri hukum-hukum syariat. Kemudian bidang kajian usul fikih itu ada hukum, hakim, mahkum, ya, ini ada hukum. Dalil-dalil global itu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istissan, Maslahah, Sadud Dara'i', Al-Urf, Al-Istishab. Kemudian cara memahami Al-Quran menggunakan semantik, ya, kebahasaan, misalkan di situ ada mantuk mafhum, ada amkhos, ya, ada mutlak muqayyad. Kemudian al-maqasid fiqhiyah, kemudian pertentangan antara dalil, kemudian ijtihad, taklid, talfik, syarat ijtihad. Ini nanti kita tidak bahas detail, tapi yang kita ketahui bahwa usul fikih ini sangat bermanfaat, ya, karena metode memahami Al-Quran Sunnah, kemudian merubahnya menjadi fikih. Jadi Al-Quran Sunnah itu kan raw. Raw itu apa ya? Raw itu belum ada, masih sangat murni, ya, tidak ada kecampuran apapun. Nah, kemudian dari yang murni itu dirubah menjadi fikih, menjadi hukum fikih. Kenapa kok air ini ada air yang mutlak, ada air yang bisa digunakan bersuci, ada air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci walaupun dia suci. Kemudian ada air yang itu kenapa? Itu adalah pembahasan fikih. Kenapa wudhu itu harus seperti ini? Misalkan kalau di Al-Quran kan nggak ada itu wudhu dimulai dengan mencuci tangan, itu tidak ada di Al-Quran. Adanya apa? Langsung wajah, tangan, kemudian kepala dan kaki. Tidak ada sampai harus tangan itu 3 kali, tangan itu 2 kali, tidak. Atau membasuh wajah 3 kali, 2 kali, tidak ada seperti itu di Al-Quran. Tapi itu semua kita rujuknya ke As-Sunnah. Nah, sehingga ini usul fikih ini merubah dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dirubah menjadi apa? Fikih.
Al-Quran itu, sunnah itu tidak bisa diganggu gugat metodenya. Nah, usul fikih itu mesin, fikih itu produk. Ya. Jadi Al-Quran diolah menjadi usul fikih, diolah dalam usul fikih, kemudian muncullah fikih. Musolah misalkan, al-amru lil wujub, produk fikihnya, as-salah wajibatun. Dan ini ada dalil aqimus shalah, ditunaikanlah salat. Kemudian dalam usul fikih ada kaidah al-amru lil wujub illa ma dalla dalil ala khilafi. Pada dasarnya perintah itu untuk wajib, maka salat itu wajib. Misalkan ini la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ini kan sunnah ya. Kemudian dalilnya la linafsi sihah. La itu maksudnya la linafsi itu adalah berarti benar. Kalau la nafyu itu berarti benar. Misalkan la ilaha illallah. Berarti benar tidak Tuhan itu hanya Allah. Jadi la-nya itu untuk penekanan, illa itu la dan illa itu untuk penekanan. Jadi la salata, tidak ada salat liman lam yaqra. Jadi la-nya ini maksudnya as-shalah liman yaqra bi Fatihatil kitab. Sihhatus shalah atau salat yang benar itu harus membaca Al-Fatihah. Kemudian qiraatul Fatihah ruknus shalah. Jadi kalau tidak baca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Tapi di situ ada dalil-dalilnya bagaimana kalau misalkan masbuk gitu ya. Kemudian memahami hubungan antara dalil dengan masalah fikih ya. Permasalahan hukum yang tidak terdapat teks hukumnya, ini teks pakai ek sebenarnya. Kalau pakai X itu pakai T, itu bahasa Inggris. Hukumnya melalui metode kias istishan maslahah ya. Nah, misalkan beras ada zakatnya, apakah beras itu boleh dizakat, berzakat fitrah dengan beras? Apakah boleh zakat dengan harga barang? Misalkan kita bolehkah zakat dengan profesi gitu ya. Nah, kemudian mengetahui sebab perselisihan para mujtahid dan saling toleran dalam perselisihan. Jadi kemudian usul fikih ini kita harus mengetahui bagaimana para ulama mujtahid ya itu saling toleran walaupun mereka saling berselisih. Bagaimana suatu ketika Imam Asy-Syafi'i Allahu yarham, beliau yang mana mazhabnya mengharuskan kunut ya, kunut subuh itu sunnah muakkad. Kalau tidak kunut subuh maka diharuskan untuk sujud sahwi. Nah, namun Imam Asy-Syafi'i itu beliau kemudian dalam mazhabnya ketika mengimami di masjid yang bermazhab Imam Abu Hanifah, beliau tidak melakukan kunut. Ya, ketika ditanya mengapa, beliau menjawab ta'adduban, untuk beradab. Jadi adab itu lebih tinggi daripada mengunggulkan pendapat masing-masing. Ya. Jadi adab itu lebih tinggi. Kemudian sejarah usul fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ya. Ketika ada dua orang saling bermusuhan, ini ceritanya ya, iqdi bainahuma. Rasulullah berkata, coba kamu selesaikan masalahnya. Kemudian Uqbah menolak, ya. Jadi Uqbah itu ketika ada orang yang bermusuhan disuruh untuk menyelesaikan, Uqbah nggak berani. Bi abi wa ummi anta aula bidzalik. Sungguh ya, bi abi wa ummi. Jadi ini atas nama ibu dan bapakku ya. Kamu itu lebih hebat, lebih utama ya untuk itu wahai Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, selesaikan masalahnya gitu ya. Kemudian Uqbah berkata, atas dasar apa? Kemudian Rasul berkata, ijtahid fa idza asabta falaka asyru hasanat wa idza akhta'ta falaka hasanah. Berijtihadlah ya. Ijtihad itu carilah hukumnya, carilah agar mereka itu bagaimana caranya mereka itu saling tidak berselisih. Kalau kamu benar, falaka asyru hasanat, maka bagimu 10 kebaikan. Fa idza wa idza akhta'ta, kalau kamu salah, maka bagi kamu adalah kebaikan. Tapi ijtihad di sini itu harus orang yang alim, bukan orang yang jahil. Ya, saya wanti-wanti. Anda tak baca ayat, kemudian menghukumi langsung. Padahal tidak demikian. Anda harus lihat dulu kajiannya dalam fikih, dalam masalah-masalah, misalkan membuka tafsir, dan itu metodenya sangat rumit sekali untuk usul fikih.
untuk mengetahui sebuah hukum fikih. Kemudian contohnya lagi ini kisah Mu'adz bin Jabal, ya, masalah fikih. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal itu ke Yaman. Rasulullah berkata, "Kaifa taqdi idza arada 'alaihi al-qada?" Bagaimana kamu akan menghukumi suatu permasalahan yang mana ketika hadir di hadapanmu itu sebuah permasalahan yang membutuhkan untuk dihukumi. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, "Aqdi bi kitabillah." Aku akan menghukumi dengan kitab Allah. Qala fa illam tajid, qala fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Qala fa illam tajid, qala ajtahidu ra'yi wala alu. Ya, aku akan berijtihad dengan ideku, dengan akalku, ya, dan tidak akan berlebih dan itu yang akan dilakukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah lima yarda Rasulullah, ya. Puji Allah yang Allah berikan taufik, ya. Allah yang mana Rasulnya, utusannya Rasulullah itu diridhoi oleh Rasulullah. Kemudian usul fikih di zaman sahabat, ya, tradisi ijtihad di zaman sahabat ini melalui tahapan yang tadi disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi berdasarkan kitab, sunnah, dan kitab, sunnah, baru kemudian yang terakhir tadi yang disampaikan kias, kitab, sunnah, dan ra'yu, dan ide. Namun juga adanya ijma' sahabat, adanya masalihul mursalah dan maqasid, ya, di zaman sahabat. Jadi melihat maslahat pada zaman sahabat itu sudah dilakukan, ya. Namun buku usul fikih itu belum dibukukan karena sahabat belum terpencar dan bahasa Arab masih kuat. Jadi sahabat itu kemudian diteruskan, ya, dan usul fikih itu dibukukan pada zaman Imam Asy-Syafi'i, ditadwinkan, yaitu dalam kitabnya Ar-Risalah. Kemudian manhaj penulisan usul fikih ini ada manhaj mutakalim. Manhaj ini menentukan qawaid usul-usul sesuai yang ditunjukkan dalil-dalil tanpa melihat apakah qawaid tersebut sesuai dengan pendapat para imam atau tidak, ya. Jadi qawaid ini menjadi aturan baku dalam berijtihad, tidak tunduk pada pendapat mazhab imam dalam fikih. Jadi manhaj mutakalim. Kelebihan manhaj mutakalim ini tidak tunduk pada kesimpulan dalil-dalil, tidak ta'assub mazhab, jarang menyebutkan masalah furu'. Ini mazhab mutakalim ini sepertinya juga diikuti Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu dalam masalah mazhab mereka tidak berpegangan pada satu mazhab tertentu, ya, tapi berijtihad itu mereka berijtihad sendiri, ya, tapi tidak menolak eksistensi mazhab-mazhab itu. Sedangkan manhaj fuqaha ini mereka sesuai dengan mazhab yang sudah mereka ikuti, dan mereka cenderung fanatik, ya. Jadi dari fikih ke qawaid. Jadi apa yang disimpulkan oleh para fuqahanya itu mereka simpulkan menjadi qaidah. Kemudian manhaj gabungan antara dalam penulisan usul fikih, ya. Jadi mengumpulkan antara dua manhaj yang saling bertentangan. Ini untuk pembahasan usul fikih agar kita punya gambaran bahwa fikih itu ternyata tidak bisa sembarangan dalam menyimpulkan sebuah pendapat, ya. Jadi fikih itu lebih seseorang yang mujtahid yang menyimpulkan sebuah pendapat itu harus berdasarkan metodologi usul fikih yang benar. Kalau dia berijtihad tanpa berlandaskan usul fikih, maka ijtihadnya batil, ijtihadnya salah, ya. Pasti salah. Walaupun hasilnya benar, tapi metodenya salah, pasti salah. Maka harus menggunakan usul fikih. Dalam arti apa? Itu sebenarnya sudah kita pelajari, ya, bahwa kita harus ketika akan berijtihad itu banyak yang harus kita lakukan, ya. Dalam satu masalah, diantaranya kita kumpulkan ayat dan hadis yang dalam satu tema, ya. Kemudian kita harus mengetahui dalam setiap ayat dan hadis itu nasikh mansukh. Kita baca tafsirnya kalau ayat Al-Qur'an. Kalau hadis kita baca syarah-syarah para ulama terkait dengan hadis tersebut. Kemudian kalau hadis kita harus ketahui kesahihan hadis. Kita harus ketahui
doifnya hadis, ya. Kemudian kita buang yang tadi doif itu, kita ambil yang sahih. Kemudian setelah itu hadis dan ayat itu sudah kita kumpulkan, kita lihat kaitan antara satu ayat dengan ayat lain, satu hadis dengan hadis lain. Apakah di situ memungkinkan untuk terjadi taufik atau jamak atau dikumpulkan, ataukah kemudian di situ kalau tidak memungkinkan berarti kita harus lakukan nasikh mansuh. Ada nggak ini ayat yang menasakh? Kalau tidak ada berarti baru kita lakukan tarjih. Ya. Kalau sama-sama kuat, nah itu yang agak sulit ya. Tapi insya Allah pasti di tarjih itu akan muncul. Oh ini lebih kuat daripada ini. Sehingga kita bisa menemukan hukum. Itu caranya. Tapi untuk sampai ke situ dalam satu masalah saja itu masya Allah luar biasa beratnya kajian yang harus dilakukan. Sehingga untuk menjadi seorang ulama itu memang sangat berat, ya, menjadi seorang alim sangat berat sekali. Ya, ini presentasi tentang usul fikih. Nanti silahkan Anda lihat melalui e-learning, mungkin nanti sore atau malam, ya.